Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys ya. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tips simpel pemeliharaan kelapa sawit ya guys ya. Pertama, pilihlah bibit yang unggul ya guys ya. Yaitu bibit yang unggul itu sangat penting untuk mengetahui bahwasanya potensi buah kita itu memang benar-benar unggul, dan kedepannya kita akan memanen itu 25 sampai 27 tahun ke depan ya guys ya. Jadi sangat penting ya guys pemilihan bibit sawit yang unggul. Apakah bibit yang tidak unggul bisa dilakukan? Ya bisa juga guys, tapi kita tidak mengetahui apakah hasilnya nanti baik atau enggak, seperti itu. Untung-untungan seperti itu. Oke, untuk yang kedua yaitu adalah tepat pupuk ya guys ya. Bagaimana kita melakukan pemupukan itu harus dilakukan secara berkala dan juga tepat waktu ya guys ya, agar pupuk yang kita masukkan itu dapat diserap tanaman kelapa sawit kita sehingga menghasilkan batang yang besar, buah yang besar, dan daun yang hijau ya. Kemudian subur tanahnya, tanamannya juga subur ya guys. Kemudian adalah jarak tanam kelapa sawit ya guys ya. Jarak tanam kelapa sawit itu yang ideal adalah sesuai dengan bibit kelapa sawit yang kita miliki ya guys ya. Kalau kita misalnya kita memiliki pelepah panjang ya kita harus menggunakan 9 kali 9 atau 10 kali 10. Namun apabila kita mempunyai bibit kelapa sawit dengan pelepah pendek ya maka adalah 8 kali 8 jawabannya ya guys ya. Kemudian adalah pengendalian gulma ya guys ya. Bagaimana kita cara mengendalikan gulma itu harus kita perhatikan betul. Jangan sampai kita menyemprot tanaman kelapa sawit kita itu asal-asalan ya guys ya, sehingga dapat menyebabkan tanah yang ada di lahan kelapa sawit kita itu menjadi tandus guys, dan juga akar-akar kelapa sawit itu menjadi kering. Dan akibatnya apa? Akibatnya dia harus melalui pemulihan ya guys ya, kelapa sawit itu sebut. Apakah kelapa sawitnya mati? Jawabannya tidak guys, cuman dia akan terganggu guys ya. Jadi pengendalian gulma itu sangat penting ya guys ya. Bagusnya di piringan kita lakukan penyemprotan atau penebasan yang sesuai dengan standar ya guys ya. Kalaupun semprot, dosisnya tidak boleh melebihi dari 60 sampai 70 cc ya guys ya. Untuk selanjutnya adalah menjaga pelepah ya guys ya. Bagaimana pelepah sawit kelapa sawit kita itu adalah tidak kurang dan tidak lebih ya guys ya. Jadi ada di spek waktu sesuai dengan umur kelapa sawit kita, bahwasanya pelepah itu sesuai dengan umurnya ya guys. Kalau di bawah 6 tahun ya sudah kita pelihara sampai 48 sampai 56. Kalau di atas 6 tahun kita ya sudah kita pelihara 40 sampai 48 pelepah guys ya. Jadi seperti itu teman-teman. Selanjutnya apa guys? Adalah pengaturan pemberian pupuk yang optimal ya guys ya. Selain tadi dilakukan perawatan yang maksimal, tentunya kita harus memberikan pupuk yang optimal ya guys ya, agar kita semua tahu bahwasanya kekurangan apa yang ada di pohon kelapa sawit kita. Untuk selanjutnya guys ya, pendeteksian kekurangan unsur unsur hara apa yang ada di kelapa sawit kita. Jadi kita paham, oh ini kurang magnesium, kurang Mg, kita kasih dolomit. Ini kurang nitrogen, kita kasih urea. Oh ini kurang KCl, kita kasih KCl, seperti itu guys ya.